Kalau 5 aspek ini tidak ada salah satu saja, maka hampir bisa dipastikan pengelolaan sampah di kawasan atau di lokasi itu pasti macet. Kita akan membahas tentang aspek-aspek pengelolaan sampah. Yang pertama, aspek regulasi. Aspek regulasi ini tentang dasar, pedoman, dan aturan tentang pengelolaan sampah. Regulasi ini harus bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Nah, di dalam hal ini harus ada regulator, yaitu kalau kita di Indonesia tentu saja pemerintah Indonesia, yang pemerintah kita mulai dari pusat, kemudian provinsi, lalu kabupaten, dan desa. Nah, sebenarnya yang paling membutuhkan regulasi tentang pengelolaan sampah itu adalah pemerintahan desa, karena pemerintahan desa itu face to face dengan masyarakat yang menimbulkan sampah. Nah, sebagai regulator, pemerintah atau pengelola kawasan itu harus memastikan bahwa regulasi ini bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Oleh karena itu, regulator sebagai pengelola kawasan itu harus menutup semua kesempatan untuk semua pihak bisa melaksanakan regulasi tentang pengelolaan sampah ini. Maka dengan begitu, regulasi pengelolaan sampah atau tata kelola pengelolaan sampah ini bisa dijalankan dengan baik. Di dalam regulasi pengelolaan sampah, kita akan membahas tentang bagaimana sampah itu dikelola mulai dari hulu sampai dengan di hilir. Nah, di dalam pengelolaan sampah itu semuanya akan diatur hak dan kewajiban masyarakat, begitu juga dengan hak dan kewajiban dari regulator itu sendiri. Semua harus memahami regulasi ini supaya bisa menjalankan, dan kalau di negara-negara yang sudah maju di dalam pengelolaan sampahnya, mereka sudah memberlakukan sanksi secara komunal gitu ya, sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu bisa saling mengedukasi, bisa saling mengingatkan tentang regulasi pengelolaan sampah. Karena kalau ada satu saja di antara mereka yang melanggar pengelolaan sampah, maka semua warga di dalam masyarakat itu akan dikenai sanksi dari regulasi tersebut. Kemudian yang kedua, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini kalau di Indonesia kita bisa bagi menjadi dua, yaitu regulator dan operator. Regulator adalah mereka yang bertugas untuk menegakkan regulasi itu, lalu kemudian operator yaitu mereka yang bekerja di dalam upaya pengelolaan sampah. Nah, ini harus dipisah antara regulator dengan operator. Jangan sampai regulator itu juga berperan sebagai operator. Nah, kalau regulator juga berperan sebagai operator, maka penegakan regulasi terhadap pengelolaan sampah itu tidak akan berjalan, sehingga ya pengelolaan sampahnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Sampah akan menjadi masalah yang besar, sehingga masyarakat juga akan terganggu dan kondisi lingkungan akan semakin berat bebannya. Kalau kita merujuk kepada kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya TPS 3R atau Bank Sampah atau KSM, itu memang sudah ada kelembagaan di pengelolaan sampah. Ada dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola sampah. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk bisa memberikan perubahan kepada masyarakat, untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka bisa mengubah perilaku, mereka bisa mengubah kebiasaan, dan bisa mengubah cara di dalam mengelola sampah. Nah, proses edukasi ini harus dilakukan
sepanjang masa. Tidak bisa proses edukasi ini dilakukan hanya satu kali saja, lalu kemudian besoknya sudah tidak ada edukasi lagi, atau hanya dilakukan sekali-sekali saja ketika ada program gitu ya. Dan yang bisa kita lihat dengan edukasi yang tidak berkelanjutan seperti itu, maka masyarakat juga tidak bisa terus-menerus di dalam upaya mengelola sampah. Lalu tugas kedua dalam operator pengelola sampah, dalam kelembagaan pengelola sampah, itu adalah mengolah sampah itu sendiri. Jadi ada dua pekerjaan oleh operator pengelola sampah atau kelembagaan pengelolaan sampah. Yang pertama adalah mengedukasi, yang kedua memproses hasil dari edukasi pengelolaan sampah itu. Nah, kalau masyarakat sudah teredukasi dengan baik, maka tentu saja mereka akan memilah sampahnya dengan baik, sehingga sampahnya nanti akan bisa menjadi bahan baku ekonomi dan bisa meningkatkan kuantitas daur ulang. Nah, ketika sampah itu sudah berubah menjadi bahan baku daur ulang, maka di proses selanjutnya pengelola sampah harus mampu mengolah sampah itu sendiri supaya bisa mengubahnya menjadi produk dari bahan baku daur ulang itu sendiri. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pembiayaan. Nah, aspek pembiayaan ini seringkali dikeluhkan oleh banyak pihak karena kecilnya anggaran pengelolaan sampah di pemerintah. Padahal kalau kita mau kreatif, anggaran pengelolaan sampah itu bisa diperoleh dari manapun. Bisa kita peroleh dari CSR atau company social responsibility, atau dari EPR atau tanggung jawab produsen terhadap sisa sampahnya, sehingga sampah yang ada di masyarakat itu bisa terkelola dengan baik. Pembiayaan itu memang kalau untuk pengelolaan sampah yang ingin sistematis gitu ya, maka memang pembiayaannya harus ada di depan semua, sehingga pengadaan infrastruktur apa segala macam yang dibutuhkan di dalam pengelolaan sampah itu harus ada di depan semua memang. Berbeda dengan pengelolaan sampah yang tanpa infrastruktur, tapi biayanya berjalan terus. Kalau pengadaan infrastruktur itu bisa dilengkapi di depan, maka biayanya hanya akan ada di depan. Kemudian dalam proses selanjutnya, sampah akan bisa menghidupi prosesnya sendiri, gitu ya. Karena sampah yang sudah dipilah dengan baik itu bisa menjadi bahan baku, dan bahan baku itu bisa dijual, bisa dijadikan produk, dan produk itu bisa dijual untuk kemudian dijadikan produk lagi, dan itu akan menghasilkan uang. Uang itu yang kemudian bisa dipakai untuk membiayai pengelolaan sampah yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya aspek teknologi. Nah, aspek teknologi ini tentu saja tadi pembiayaan itu diperlukan untuk memenuhi aspek teknologi di dalam pengelolaan sampah. Nah, aspek teknologi di dalam pengelolaan sampah itu mulai dari yang paling sederhana sebenarnya. Dimulai dari teknologi yang harus ada di tapak rumah tangga. Jadi teknologi di dalam pengelolaan sampah itu bukan hanya ada di tengah saja, atau hanya ada di hilir saja. Teknologi pengelolaan sampah itu sudah mulai harus ada dari tingkat hulu atau dari sumber sampah, gitu ya. Teknologinya apa? Hanya cukup dua saja. Pertama, kita butuh komposter untuk menampung sampah organik di rumah tangga. Yang itu kita bisa tahan sampah rumah tangga di komposter itu selama 30 hari, gitu ya. Dan kalau tidak dijual, sampah yang dihasilkan dari komposter melalui proses composting selama 30 hari itu sudah bisa dipakai sendiri sebenarnya oleh rumah tangga. Tapi kalau untuk kemudian dijual, maka harus ada proses selanjutnya. Sebenarnya sudah banyak pihak yang mengelola sampah organik, tetapi tidak bisa memenuhi unsur dari SNI tersebut karena ada faktor-faktor yang belum dipenuhi. Di antaranya ya proses mulai dari penangkapan sampah di hulunya. Kebanyakan sampah organik yang dikelola itu adalah sampah organik dari perantingan, dari sisa potong pohon atau sisa bersih-bersih lahan yang
kemungkinan besar di situ tidak ada sampah organik dari rumah tangga. Nah, kalau kita membahas sampah organik dari rumah tangga itu sebenarnya bukan sampah sisa perantingan atau sisa potong pohon, tetapi sisa dari dapur, dari sisa makan, dan itulah yang sebenarnya harus dikelola, karena kalau yang itu sampah rumah tangga itu tidak dikelola dengan baik, maka ya kita bisa lihat sendiri sampah dari rumah tangga itu 24 jam saja sudah menghasilkan bau dan lindinya bisa merusak lingkungan gitu ya. Selanjutnya aspek partisipasi masyarakat. Nah, aspek partisipasi masyarakat ini bersambung dari regulasi tadi, kemudian kelembagaan, kemudian teknologi, lalu kemudian pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah itu tidak bisa lepas dari proses edukasi yang berkelanjutan oleh pengelola sampah. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, tugas dari pengelola sampah, dari lembaga pengelola sampah itu ada dua. Pertama, tugas edukasi yang terus-menerus. Yang kedua, tugas mengolah sampah. Nah, kalau tugas edukasi mengelola sampah kepada masyarakat ini tidak dijalankan dengan baik, maka kita tidak bisa berharap banyak, teman-teman. Tentu saja masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik itu sampahnya ya tercampur dan itu tidak bisa diolah kecuali sedikit saja ya. Maka partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan pekerjaan untuk terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka semakin bagus, semakin terlatih dan semakin pintar gitu ya di dalam upaya mengelola sampahnya. Jadi memilah sampah itu bukan hal yang gampang sebenarnya, ya gampang-gampang susah lah. Karena kadang-kadang ada sampah yang basah tapi ada sampah organik, tapi ini harus masuk kemana? Apakah masuk ke sampah yang anorganik atau masuk sampah yang organik? Ada juga sampah yang organik, tapi dia kok kemudian harus dimasukkan ke sampah yang anorganik karena mau didaur ulang gitu ya. Nah, itu membutuhkan pelatihan atau edukasi yang terus-menerus tuh. Yang itu hanya bisa dilakukan oleh kelembagaan pengelolaan sampah yang memang tugasnya dia adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu juga akan tinggi kalau masyarakat bisa mendapatkan insentif gitu ya dari apa yang mereka lakukan. Jadi ketika sampah itu dikelola di rumah tangga, sebenarnya dalam tanda kutip kita sudah mempekerjakan masyarakat untuk memilah sampah. Jadi tidak ada pekerjaan yang numpuk di satu instalasi, yang kemudian di satu instalasi itu dikerjakan oleh mungkin 50-100 orang untuk memilah sampah yang tercampur dari rumah tangga. Kalau kita analogikan, misalnya ada 500 rumah tangga dan di tempat pemilahan sampah itu ada misalnya 500 orang gitu ya. Nah, sampah dari 500 rumah tangga dipilah oleh 500 orang di instalasi pengelolaan sampah itu tidak akan mampu juga. Kenapa? Karena di rumah tangga itu sendiri, satu rumah tangga itu bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Berarti kalau ada 500 rumah tangga dikali 5 orang per rumah tangga, berarti kan ada 2.500 orang yang menghasilkan sampah dari sumber. Lalu kemudian di instalasi pemilahan sampahnya hanya ada 500 orang. Tentu saja tidak akan mampu bisa memilah sampah dari sumber yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh 2.500 orang itu. Artinya kalau kita mau konversi dari 2.500 orang melawan 500 orang pemilah sampah, tentu saja hanya ya maksimal 20-25% saja sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Tapi kenyataannya kalau sampah sudah tercampur dari sumbernya, ya barangkali maksimal 20% sampah itu bisa didaur ulang. Sisanya masih masuk ke TPA dan sia-sia, teman-teman. Lalu terakhir, dan ini
sebenarnya aspek bonus, aspek tambahan untuk keberlanjutan di dalam pengelolaan sampah. Jadi di dalam regulasi itu ada 5 aspek sebenarnya. Tadi sudah saya sebutkan dan saya terangkan sedikit, yaitu adalah aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek teknologi, dan aspek partisipasi masyarakat. Nah, ada satu lagi aspek bonus yang kalau tidak ada aspek ini, semuanya juga akan macet gitu ya. Kenapa macet? Karena aspek yang terakhir ini adalah aspek yang bisa menjaga keberlanjutan dari pengelolaan sampah itu. Apa itu aspeknya? Aspek yang terakhir atau aspek bonus ini adalah aspek bisnis. Nah, kalau regulasinya sudah dijalankan dengan baik, kalau kelembagaannya beroperasi dengan baik, kalau pembiayaan di dalam upaya pengelolaan sampah ini terpenuhi dengan baik, kemudian teknologi juga sudah ada semua, lalu masyarakat secara keseluruhan berpartisipasi di dalam pengelolaan sampah ini, maka kuantitas dan kualitas sampah yang bisa didaur ulang itu pasti akan meningkat secara signifikan, gitu ya. Nah, kalau sampah yang sudah bisa diolah untuk didaur ulang itu meningkat secara signifikan, mau tidak mau bisnis harus masuk di dalamnya. Nah, semua aspek ini kalau kita ramu, maka yang tercapai adalah prinsip pengelolaan sampah yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu prinsip sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kalau 6 aspek ini atau kalau 5 aspek ini tidak ada salah satu saja, maka hampir bisa dipastikan pengelolaan sampah di kawasan atau di lokasi itu pasti macet. Teman-teman bisa periksa dengan pengetahuan yang baru saja kita bahas tentang 5 aspek tadi. Di sekitar teman-teman pasti ada instalasi pengelolaan sampah. Nanti dilihat sama teman-teman aspek apa saja yang sudah ada di situ dan aspek apa saja yang tidak ada di situ. Kalau satu saja aspek yang kita bahas tadi tidak ada di dalam instalasi pengelolaan sampah itu, bisa kita pastikan pengelolaan sampahnya akan macet, mangkrak, atau berjalan tetapi sistemnya hanya mengangkut dari rumah teman-teman, mengangkut dari hulu, kemudian dipilah sedikit di tengah di instalasi, lalu kemudian akan lebih banyak dan sangat banyak berakhir di tempat pembuangan sampah atau tempat pemrosesan akhir sampah. Itu saja untuk kali ini. Kita bahas yang lain lagi tentang pengelolaan sampah nanti di kesempatan selanjutnya. Salam sehat.